Sudah Pak? Ngobrol tentang acara cuma menit. Oh iya boleh. Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam KR53 bersama saya Asep di sini. Kali ini kita perwakilan dari Jombang Kopi Festival 2023. Di sini saya sudah ditemani sama Ko Christian dari Nordic. Selamat malam Ko. Halo, selamat malam. Nah, sampingnya nih ada juara 2 acara ini. Ada Iwan Setiawan. Nah, berhubung ini adalah acara kedua Jombang, menurut Ko Chris dulu deh, selama sepanjang acara hari ini gimana Ko menurut jenengan? Oke, kurang lebih salut ya buat komunitasnya anak-anak Jombang ya, berani ngadain acara lagi. Ya. Setelah kayaknya lama ya vakum ya? Lama. Volume pertama itu 2018. 2018 ya. Setelah itu ada undangan lagi 2023 ini. Ya, baru 23. Tapi acaranya jalannya lancar juga ternyata dan oke sih. Juaranya juga kita puas banget. Puas banget ya. Dengan hasilnya juga. Ya walaupun ada perbaikan-perbaikan dikit ya yang udah kita feedback juga untuk kedepannya. Ya. Soalnya sebelumnya kan memang teman-teman lama vakum tuh karena ini kurang fokus saja mungkin, karena beberapa sudah kepecah ke manual pro lebih banyak, ke latihannya lebih banyak. Akhirnya baru ini kita ada ladang untuk mempersatukan teman-teman, kembali kita bikin bareng-bareng semuanya gitu. Cuman akhirnya muncul opsi kayaknya kita yang kurang tuh di open service-nya. Akhirnya kita putuskan untuk memperbaiki di sensori sama lewat cap tester sama ini public speaking di open service. Nah, ini kembali ke Mas Iwan. Menurut saya Mas kan beberapa kali sudah sempat datang ke Jombang juga ya, sempat beberapa kali kenal juga sama teman-teman Jombang sebelumnya. Terus akhirnya sekarang begitu ikut kompetisi malah juara 2 tuh. Padahal kemarin-kemarin saya yang sharing sama sampean itu Mas. Ya. Gimana untuk menurut sampean di acara ini sama progresnya tuh? Kalau aku pernah ikut dulu sih jauh ya progresnya sama sekarang ya. Maksudnya dari segi panitia, terus dari segi apa namanya animonya juga ya. Kalau dulu kan kayaknya kalau open service tuh animonya agak kurang ya. Dulu yang rame kan kayak battle gitu kan cukup rame. Hari ini cukup lumayan sih. Sama ini animonya. ada hal yang menarik tadi yang sampean bawa kan, mengatakan bahwa Robusta adalah kopi masa depan. Itu tuh menarik. Ya, salah satu skrip sih memang karena kan ya skripnya memang kita apa ya, pengen sesuatu yang baru gitu loh kan, orang blend kan sama kopi-kopi yang Sama-sama Arabica. Ya, lebih bagus. Ini kita coba pakai blend yang pakai kopi yang biasanya dipandang sebelah matanya. Ternyata bisa enak juga. Nah, sama satu lagi nih Gus. Iya. Tadi itu sempat ada peserta yang membawakan kopi dari Jombang, Excelsa. Oh iya, sempat ada. Itu waktu panennya jenengan? Bukan kayaknya. Oh, bukan ya? Bukan. Itu kan sebelumnya teman-teman sempat minder dengan Excelsa karena beberapa kali mungkin nguli atau nggak ketemu dan lain sebagainya. Tapi overall kalau menurut zaman Excelsa itu gimana sih? Jadi semenjak kayak kopi ya baru kan mulai ditemukan. Iya. Kayak dulu kan mulai naik daun kan karena ada kopi Eugene yang mahal banget tuh sekarang. Dan sekarang ini yang lagi diulik lagi adalah Excelsa dan Liberica karena pada masa sekarang ini kan dia punya karakter yang segaris dengan Eugene. Karena kan kopi yang berbeda dari Arabica dan Robusta. Iya benar. Gitu, dan menurut saya potensinya sangat besar sekali. Karena Excelsa itu ya. Satu, dia punya rasa manis yang lumayan sama, walaupun nggak semanis itu, tapi dia punya istilah kata apa ya, flavor yang unik, yang mungkin bisa dipakai di kedepannya gitu. Sama seperti Robusta yang dipakai Mas Iwan ini. Dipakai Mas Iwan tadi ya. Soalnya sempat beberapa kali ada, entah ini rumor atau apa kan, kalau di Jombang ini sebutan Excelsa itu ada kopi nangka. Iya, memang. Memang kayak gitu ya, memang ada flavor nangkanya tuh gimana? Jadi pada masa dulu memang kalau Excelsa ini punya karakter nangka yang kuat atau jackfruit. Dan pada masa dulu jackfruit ini dibilang negatif flavor waktu itu.
Oh, sempat jadi negatif flavor memang ya? Ya, dulu kalau keluar rasa jackfruit berarti itu identik dengan over fermented. Cuman kan sekarang ini kan petani-petani kita jujur kan tambah maju juga ya teknologi dan informasinya, dan mereka proses juga lebih bagus. Ya. Jadi yang saya nyoba Excelsa-nya itu sendiri juga kualitasnya lebih bersih sekarang. Jadi sekarang sudah dimasukkan kategori positif? Ah ya, bisa dikatakan kategori positif. Nanti kalau mungkin beberapa tahun lagi setelah Excelsa lebih diulik lagi, rasanya bisa lebih lagi kayaknya. Kalau menurut Mas Iwan? Iya sama sih. Setahu saya dulu emang kopi Excelsa tuh ya kopi nangka. Kopi nangka kan ya? Kita ya, juga di daerah gitu. Madiun Ngawi itu kan juga ada, itu ya memang flavornya khas sekali nangka sih. Cuma ya sekarang karena memang kan robusta aja sekarang udah bisa jadi lebih bagus itu. Iya, pasti benar. kan banyak cara gitu. Iya, Sekarang kan, udah lebih bagus banyak sih, jauh sih. Kan kalau di beberapa waktu yang lalu sempat yang ya kalau misal pakai V60 manual brew dan sebagainya ya harus Arabica dong gitu kan. Strata yang di robusta apalagi Excelsa itu kayak itu mah udah pakai gula aja gitu. Gimana kalau tanggapan kayak gitu menurut sampean? Kayak gimana sorry tadi? Kalau yang untuk manual brew itu hanya Arabica aja stratanya nih. Untuk robusta sama Excelsa ya udah dimaksimalkan, yang lain aja nggak usah dipaksa gitu. Oke, jadi kayak menurut saya mungkin kalau sekarang iya kayaknya. Untuk masa sekarang, walaupun kan Excelsa sama robusta ini kualitasnya naik juga. Iya. Cuman kalau untuk flavor yang optimum pasti masih di Arabica. Cuman kita harus aware juga dengan climate changing kan. Climate changing di mana Arabica dituntut untuk tanam di tanah yang lebih tinggi. Sementara robusta dan Excelsa bisa tumbuh di dataran yang lebih rendah. Lebih rendah bisa. Gitu. Itu menurut saya kayaknya bisa jadi potensi di masa depan. Gitu. Aku sudah menangkap nih beberapa. Termasuk yang robusta yang sama maksud juga seperti itu. Iya. Betul. Bisa sanggup ke depan untuk masa depan karena itu juga ya. Paling tidak untuk alternatif ya. Karena dulu kan juga Belanda waktu itu kan Arabica kan kosong juga kan, akhirnya tanam robusta di Indonesia kan, dan akhirnya berhasil kan. Nah, mungkin aja akan berulang kembali seperti itu, kita juga nggak tahu sih ya. Dan lumayan surprise ya, robusta bisa fruity juga ya. Iya, bisa juga kan. Siapa tahu gitu bisa. Siapa tahu bisa. Cuman berarti saya sudah menangkap nih beberapa poin ketika kayak misal kalau memang ada potensi untuk lebih baik. Cuman kalau misal memang masih maksimalnya di kategori yang bukan filter atau maksudnya bisa disajikan tanpa gula, ya nggak usah dipaksa gitu untuk menaikkan value-nya si ini loh gitu. Soalnya ada beberapa anggapan yang ya kalau mau menaikkan harga ya harus pakai treatment manual brew gitu. Padahal kan ya bisa aja dikategorikan sebagai ini kopi klasik dari Jombang atau sebagai Excelsa dari Jombang dengan treatment ini dengan cara seduhnya entah ditambahin gula aren atau apa untuk menaikkan gitu. Berarti kopi nggak selalu diminum nggak pakai gula. Kalau itu sebisa mungkin sih kan lebih sehat kalau nggak pakai gula. Cuman kadang-kadang balik lagi ke penikmatnya. Nah itu dia. Sampai sekarang juga saya masih nemu misalnya ada satu keluarga saudara gitu tetap suka kopi kalau pakai gula gitu. Ya kita nggak bisa maksa. Iya. Tapi walaupun ada juga yang akhirnya berubah, misalnya kayak kopi yang nggak pakai gula juga gitu. Tapi kalau suruh milih pasti lebih sehat kalau tidak pakai gula gitu. Setuju. Kalau Mas Iwan selama ini mengulik si robusta itu akhirnya menemukan formula yang tadi dipakai? Sebetulnya itu bukan menemukan ya, jadi kayak kita coba-coba kan ada dari temen nyobain, oh ini kok enak ya kan, biasanya saling sharing kan antar pecinta kopi itu kan ini nemu enak nih, cobain gitu pas datang ke kedai temen atau pas datang acara apa itu biasanya kan ada kayak gitu. Atau pas kayak kemarin di Surabaya ada acara Ice League itu juga yang punya apa yang prosesornya juga datang bawain robustanya ini di cupping gitu loh. Apa untuk kasih edukasi ternyata robusta juga bisa apa namanya bisa fruity juga, ada fruitynya seperti itu. Bisa berkompetisi lah dengan Arabica juga kan. Nah itu dia nih. Untuk topik terakhir nih Pak. Boleh. Untuk memotivasi teman-teman Jombang semakin memperbaiki kopi Jombang, menurut sampean bisa nggak sih Excelsa Wonosalam ini dibawa ke kancah kompetisi di ranah nasional atau bahkan internasional? Oke, sangat-sangat bisa sih menurut saya. Di kategori Excelsanya ini. Iya, sangat-sangat bisa. Karena bisa, terakhir di kompetisi kalau nggak salah di mana ya, saya lupa. Ada yang pakai robusta juga dan juara. Robusta juga. Dan juara. Dan juara. Ada yang pakai robusta tapi fine robusta. Fine robusta ya. Scoringnya kalau nggak salah 86. Wih. Tapi itu robusta Costa Rica kalau nggak salah.
Banyak kok yang pakai Excelsa, juga banyak yang dipakai juara-juara juga ya. Iya, Liberica ya? Excelsa, kemarin. Excelsa dan Liberica banyak yang pakai juga. Mulai banyak yang pakai di Mulai blend. banyak yang pakai ya. Berarti Tapi- kita masih bisa untuk mengusahakan teman-teman monoselam yang memang penggiat di Excelsa gitu. Oke, sangat bisa, tinggal ada sosok siapa nih. Contoh Nah, kalau kita itu berkaca kan kayak di Banyuwangi sendiri kan ada Kopai Osing. Itu kan sebuah kopi ijen yang di rebranding ulang. Jadi kopi khas Banyuwangi. Kopi khas Banyuwangi. Nah, itu kan bisa juga. Kenapa Jombang kalau punya Excelsa kenapa tidak di branding seperti itu Kopai dia. apa? Berarti kita PR-nya adalah mencari sosok untuk menaikkan nilai dari Excelsa itu, teman. Yang mau kerja kerasnya. Yang mau kerja keras atau mengambil istilah kata kalau saya bilang ya selain resiko ya juga mau ngambil effort lah gitu. Kalau- Ada yang mau repot dan melihatkan ini loh gitu. Betul. Mengampanyakan. Iya. Ditunggu dari Bapak DPRD dan Wih. yang bisa Memfasilitasi semua Iya, ini memfasilitasi, dengan kayak gini, betul. ya. Betul, Semakin kurang lebih kayak mengkampanyekan gitu. Nah, itu bagus tuh. Oke, poin-poin yang harus disiapkan kalau kita mau ikut sebuah kompetisi, apalagi yang standarnya nasional dan dunia Iya. kayak gini, yang pasti hafal luar dalam rules and regulation. Jadi jangan sampai kita kebanyakan ya peserta ini walaupun sudah prepare matang, dia keselipnya tuh karena hal-hal simple, yaitu tidak menyadari. Contoh misalnya kayak dia melakukan penggilingan kopi di stage, padahal Iya. kalau di rules and regulation itu ada. Tidak boleh. Gitu. Iya. Ya poin saya sih gitu sih, baca rules and regulation sih, dan hafal betul pengisian scoringnya juga. Wah, itu juga penting tuh ya, Iya, memahami penting. di nilai mana yang akan disajikan itu. Ya sama kayak atlet bulu tangkis kalau tidak mengerti peraturannya kan juga Nah, benar. gimana kan? Penghitungan skornya nggak tahu tapi kita ngeyel gitu. Betul, kurang lebih gitu. Apa yang harus apa yang harus itu, apa yang tidak boleh itu sudah tertera semua sebetulnya. Tinggal membaca. Dan kalau misalkan kita kendala di bahasa Inggris, sekarang sudah ada banyak kayak Google Translate, Sudah terus banyak, itu gitu. gitu. Karena kita juga nggak tahu nih kalau misal, saya juga baru tahu kalau misal skor sheet itu ada yang versi 2024. Ya, Ya kan? Iya. Nah, itu untuk mendapatkan informasi seperti itu kita harus kemana itu? biasanya ada di World Brewers Cup Rules and Regulation gitu, di Google aja ada, dan biasanya mereka selalu Bakal diupdate di update. situ ya? Kalau nggak di Instagramnya kayak di World Coffee Event itu mereka pasti mengumumkan. Masih mengumumkan Ini kalau ada update pembaruan. nih gitu. Dan biasanya setahun sekali sih pasti. Setahun sekali. Ya, karena mereka juga butuh improvement kan untuk ke depannya kayak gimana. Oh. Kalau dari segi Mas Iwan, untuk terakhir nih Mas ya. Ya. Dari segi kompetisi yang model-model battle, throwdown battle yang V60 dan sebagainya, gimana kalau menurut Saman? Seperti itu apakah layak untuk menjadikan kita motivasi atau bagaimana kalau menurut Saman? menurut saya kalau battle itu lebih ke ini ya, kali untuk yang pemula-pemula nggak masalah kali ya, untuk nyobain oh Menaikkan dia gitu. berani Nah. berani tampil dulu, setelah itu baru dinaikkan. Dinaikkan. Jadi pelan-pelan bisa di-upgrade. Jadi kalau udah sering juara battle, ngapain battle melulu ya, mending bisa naik ke yang lebih lagi gitu. Ya. Naik yang ya servis itu. Karena ini sekalian sama bocoran teman-teman ya. Mas Iwan ini besok tanggal 31 sekalian menjadi judges di acara lomba di Jombang juga. Tanggal berapa kok? 31 ya di Road Ground. Ya, di Road Ground tanggal Jadi kita 31. bantu Mas Hilmi. Wah, sama Mas Ilmi. Jadi ya, Hari ini bantu juara saja besok saya. langsung jadi juri itu. Bisa nambah di itu ya, Iwan Setiawan juara 2 Jombang Kopi Festival. Nambah present jadi. Oke, terima kasih teman-teman Oke, atas thank you. perhatiannya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Mas Iwan, terima kasih. Sampai jumpa di episode KR53 berikutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.